Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Ijma. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang persoalan Inqiradul Asr. Yang dimaksud dengan Inqiradul Asr artinya matinya, wafatnya semua para mujtahid yang melakukan ijma. Nah, apakah Inqiradul Asr ini disyaratkan agar ijma itu menjadi hujah atau tidak? Ini ada dua pendapat ulama. Menurut jumhurul ulama, Inqiradul Asri itu tidak disyaratkan agar ijma itu menjadi hujah. Artinya ketika sudah terjadi ijma di kalangan para mujtahid, maka seketika itu juga ijma itu menjadi hujah. Konsekuensinya, kalau ijma itu sudah menjadi hujah, maka para mujtahid yang melakukan ijma tidak boleh menganulir pendapatnya dan juga tidak boleh seorang pun yang menyelisihi ijma tersebut. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Inqiradul Asri ini menjadi syarat agar ijma itu menjadi hujah. Konsekuensinya, apabila Inqiradul Asri ini menjadi syarat, yaitu boleh bagi para mujtahid itu untuk menarik kembali atau menganulir pendapatnya. Dan juga boleh bagi mujtahid yang datang kemudian, selama para mujtahid yang melakukan ijma itu masih hidup, untuk berbeda pendapat. Ini adalah pembahasan lanjutan dari Inqiradul Asri. Menurut jumhurul ulama, Inqiradul Asri ini tidak menjadi syarat. Sementara menurut sebagian ulama, Inqiradul Asri ini menjadi syarat agar ijma itu bisa menjadi hujjah. As-salisatu, adapun yang ketiga, persoalan yang ketiga, ruju'ul mujtahidina ialah menganulirnya para mujtahid atau menarik kembali para mujtahid an ijma'ihim dari ijma, dari kesepakatan al-mujtahidin. Jadi persoalan yang ketiga yang akan dibahas yaitu tentang masalah menarik kembalinya para mujtahid dari ijma'nya. Apakah boleh atau tidak menganulir pendapatnya itu. La yajuzu li jama'atil mujtahidina, la yajuzu tidak boleh li jama'atil mujtahidina bagi sekelompok para mujtahid ayyarji'u apa menganulir atau menarik kembali siapa al-mujtahidin an ijtihadihim dari ijtihadnya al-mujtahidin fima tentang apa ajma'u yang telah bersepakat siapa al-mujtahidin alaihi atas ma illa ala qauli man qala kecuali menurut pendapat orang qalah yang berpendapat siapa man yushtaratu yaitu ini makulul qaul ya yushtaratu ini yushtaratu disyaratkan inqiradul asri apa musnahnya masa ijma
fi hujjiyatil ijma'i di dalam kehujahan ijma atau di dalam legalitas ijma. Jadi bagi para mujtahid yang telah melakukan ijma tidak boleh menganulir kembali pendapatnya. Ini kalau mengikuti pendapat jumhur yang mengatakan bahwa inqiradul asri itu tidak menjadi syarat untuk ijma itu menjadi hujjah. Kalau menurut sebagian ulama yang mensyaratkan inqiradul asri itu menjadi syarat agar ijma itu menjadi hujjah, maka boleh bagi para mujtahid itu untuk menganulir pendapatnya, untuk menganulir ijma'nya. Yang awalnya bersepakat, kemudian tidak bersepakat. Ini boleh. Kalau mengikuti pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mensyaratkan inqiradul asli itu agar ijma ini menjadi hujjah. Fa'ala hadzal qauli maka atas pendapat ini ya juzuh boleh lil mujtahidi bagi seorang mujtahid ayyarji'a apa menarik kembali siapa al mujtahid atau menganulir siapa al mujtahid amma tentang sesuatu ajma'a yang telah bersepakat siapa al mujtahid alaihi atas ma'a ghairihi beserta selainnya al mujtahid madama ahlu dzalikal asri selama ada atau selama tetap ahlu dzalikal asri apa orang-orang masa ijma tersebut. Nah ini ya. Madama ahlu dzalikal asri lam yang qoridu. Madama selama tetap ahlu dzalikal asri apa orang-orang masa ijma tersebut lam yang qoridu ialah tidak musnah siapa ahlu dzalikal asr. Lam yang qoridu tidak musnah siapa ahlu dzalikal asr. Ar-rabi'atu, adapun persoalan yang keempat, hukmuman ialah hukum seseorang. Ulida yang dilahirkan siapa man, fi asril mujtahidina di masa para mujtahid. Wa yu'tabaru dan diperhitungkan atau dipertimbangkan fin iqadil ijma'i di dalam terbentuknya ijma' qauluman siapa pendapat orang ulida yang dilahirkan siapa man fi hayatihim di dalam masa hidup al-mujtahidin wa tafaqqaha dan menjadi faqih siapa man wasara dan menjadi siapa man min ahlil ijtihadi ialah sebagian di antara orang-orang yang layak berijtihad. Min ahlil ijtihadi ialah sebagian dari orang-orang yang layak berijtihad. Li'annahu karena sesungguhnya siapa man min ahli asrihim ialah sebagian dari orang-orang masa al-mujtahidin. Ialah sebagian dari orang-orang masa al-mujtahidin. Wahada dan adapun ini iktibar, alal qaulisani ialah menurut pendapat yang kedua. Wa dan adapun al qaulusani istiratum qiradil asli ialah disyaratkan musnahnya masa ijma. Inqiradul asli ialah ini ya. Wa dan adapun al qaulusani istiratum qiradil asli ialah disyaratkan musnahnya masa ijma. Ini merupakan hukum turunan dari persoalan inqiradul asri. Ada dua pendapat sebagaimana sudah disebutkan barusan tentang inqiradul asri. Menurut jumhurul ulama, inqiradul asri ini tidak menjadi syarat fi hujjiyatil ijma. Namun, sebagian ulama yang lain menjadikan syarat inqiradul asli ini fi hujjiyatil ijma. Nah, menurut pendapat yang kedua, yaitu ijma itu bisa menjadi hujjah
dengan syarat inqiradul asli. Semua para mujtahid yang melakukan ijma telah wafat semua. Setelah wafat semuanya, para mujtahid yang melakukan ijma ini, baru ijma menjadi hujjah. Nah, berdasarkan pendapat ini, maka orang yang lahir di masa para mujtahid itu masih hidup, dan kemudian dia besar-besar dan menjadi faqih, kemudian juga sampai pada level mujtahid, kalau dia itu berpendapat dan menyelisihi ijma yang telah disepakati para mujtahid sebelumnya, maka ini boleh. Dan ijma'nya berarti batal. Nah, boleh ya. Dan ijma'nya itu menjadi batal dengan sebab pendapat pendapat dari mujtahid yang baru ini, yang menyelisih pendapat atau ijma yang dilakukan para mujtahid sebelumnya. Ini kalau berdasarkan pendapat yang kedua yang mensyaratkan inqiradul as ini sebagai syarat fi hujjatil ijma. Tapi menurut jumhur ini tidak. Walakinil qaulus sahihu, dan adapun walakinil qaulus sahihu, dan akan tetapi adapun pendapat yang sahih, annahu ialah sesungguhnya sya'an la yakdahu, tidak menjadi cacat atau tidak membuat cacat fi ijma'ihim, di dalam ijma'nya para mujtahidin, mukhalafatuman, apa menyelisihinya orang wulida yang dilahirkan siapa man fi asrihim, di masa al mujtahidin, wala yajuzu, dan tidak boleh lahum bagi al mujtahidin, ruju'un, apa menarik kembali atau menganulir, amma dari sesuatu ajma'u yang telah bersepakat siapa mereka al mujtahidin alaihi atas ma. Ini berdasarkan pendapat yang pertama ya, yang mengatakan bahwa inqiradul asli itu tidak disyaratkan fi hujjatil ijma. Kalau begitu tidak boleh bagi mujtahidin, bagi para mujtahid yang melakukan ijma itu menarik kembali pendapatnya. Dan tidak boleh seorang pun yang menyelisihi ijma yang telah disepakati oleh para mujtahid tersebut. Termasuk ya mujtahid baru. Kalau ada mujtahid baru kemudian ya, maka tidak boleh mujtahid baru ini menyelisihi ijma yang telah disepakati para mujtahid sebelumnya. Kalau misalkan mujtahid baru ini memiliki pendapat yang menyelisihi ijma sebelumnya, maka ini tidak dianggap. Ijma'nya tetap menjadi hujjah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.